Oke, kita mau mulai aja kayaknya, Giftra. Gimana? Boleh, boleh. Yang lain udah Boleh, siap buat boleh. mulai materinya ya. Sesi ini kita mulai ya. Oke, Siap. ya. Oke. Kalau kita buka Screen. dulu ya. Oke. Nah, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Richard. Terus, oh iya lupa dari tadi belum nyalain video ternyata. Oke, sorry. Ya, terus saya didampingin sama Giftra. Kami dari satu gerakan inisiatif namanya Sekolah Milik Publik. Nah, kali ini kita bakal seru-seruan belajar yang namanya dasar pemrograman dengan aplikasi Scratch. Jadi harapannya buat kalian yang belum pernah programming sebelumnya atau belum pernah bikin game sebelumnya, kita coba bikin dari awal, dari sederhana. Habis itu kita akan seru-seruan bareng. Jadi nanti kita akan bikin game, terus nanti kita akan ada materi-materi juga mengenai IT itu apa, kerjaan itu ngapain, dan nanti Giftra juga bakal banyak cerita mengenai itu. Giftra, udah siap untuk screen sharing? Boleh. Screen sharing dari layar Richard aja gimana ya? Oke, sip. Oke. Sebentar. Kita share screen. Sip. Layarnya udah kelihatan ya teman-teman semuanya ya? Siap. Oke. Nah, langsung dimulai aja. Nama saya Giftra. Tadi kayak udah ceritain sama Richard. Jadi di hari ini kita bakal kayak banyak ngobrol-ngobrol bareng nih. Harapannya sih kayak hari ini tuh kita agak cuman kayak satu arah doang dari saya sama Richard doang. Jadi kita berharap ada kayak partisipasi dari teman-teman juga buat kayak ikut interaksi dari sesi hari ini ya. Yep. Lanjut. Iya. Sebentar. Oke. Nah, agenda hari ini bakal ada 4 poin yang bakal kita bahas, yang kita ngobrol-ngobrol bareng nih. Yang pertama nanti abis ini kita bakal perkenalan nih dari saya sama Richard tentang apa sih yang kayak kami kerjakan saat ini, kerjaan kami apa, terus gimana kayak IT itu membantu kehidupan kami juga. Nah, di poin berikutnya tuh IT itu ngapain sih? Kayak mungkin teman-teman kayak sering mendengar kayak istilah IT, tapi IT seperti apa sih? Mungkin kayak teman-teman tertarik, karena IT itu ada banyak banget kayak dokter lah. Dokter kan udah kayak spesialis jantung, ada spesialis paru. Nah, begitu pun dengan IT. Ada banyak jurusannya juga. Entah kayak teman-teman mau tertarik dengan networking, atau teman-teman tertarik dengan infrastruktur IT, semacamnya gitu. Maaf. Bocor semuanya. Oke, sorry. Iya, ketahuan semuanya. Iya. Di sebelumnya, Richard, sorry. Oke. Nah, di bagian ketiga kita bakal mulai tuh dengan aplikasi Scratch-nya. Kita mau kayak belajar tentang coding, tapi dengan cara nggak literally coding, tapi kita menggunakan kayak metode berpikirnya dulu, supaya kita punya mindset, supaya kita ke depannya bisa melakukan programming. Jadi kita hari ini mau belajar programming secara sederhana, yang terakhir adalah penutup. Lanjut. Ini dapat kayak kata-kata menarik sih yang kemarin dicari-cari buat mempersiapkan slide ini. Tulisannya tuh, I'm not a great programmer, I'm just a good programmer with great habits. Kenapa kata-kata ini menarik? Karena menurut saya, programmer itu tuh bukan melulu tentang kayak menulis sintaks-sintaks yang ada di komputer, nggak melulu menulis 10101 aja, kayak nggak hanya menulis kata-kata yang ribet di komputer, tapi kayak membangun habit, membangun kebiasaan berpikir, membangun kebiasaan bagaimana caranya menggunakan logika yang dituangkan dalam bentuk codingan. Nah, itu lebih oke sih daripada kayak hanya menulis angka-angka atau huruf di layar. Sebenarnya kita pun nggak tahu itu apa. Boleh di sebagai seorang yang tiap hari coding, sebenarnya programming itu susah nggak sih? Programming susah. Karena kita dituntut buat kayak berpikir nggak cara manusia biasa. Kita berpikir dengan cara kayak komputer bekerja. Tapi karena kebetulan memang saya tuh suka programming dari lama, saya tuh menemukan hal ini hal yang menyenangkan juga sih. Bukan hal yang saya anggap sulit atau enggak, tapi hal yang saya rasa kayak jadi tantangan gitu loh. Kebayangkan ya, maksudnya kayak hal yang sulit, tapi kalau dikerjakan dengan emang suka, ya tetap sulit, tapi tetap suka gitu sih. Iya, berarti sebenarnya programming itu kita tuh nggak boleh bilang programming itu mudah, tapi sebenarnya itu bisa untuk dilakukan. Sebenarnya gitu kali ya? Bisa banget.
bisa banget. Jadi bukan berarti Soalnya, karena memang sulit terus kesannya jadi menyeramkan terus jadi cuma orang-orang iya betul, terpilih ibaratnya yang bisa programming itu padahal sebenarnya enggak. Jadi kayak semua orang sebenarnya bisa. bener banget. Oke. Oke, jadi yang penting Oke, ada lanjut. habit itu ya. Oke, sip. Betul. Ini ada habits. Ya, dan teman-teman kalau misalnya pas kami lagi ngobrol di sini ngomongin soal ini, kalau emang ternyata ada yang mau nanya, silakan aja ya. Kalian bisa pakai Boleh langsung fitur dipotong aja. raise hand atau Oke, siap. kalian bisa tulis di chat karena nanti kita bisa sambil ngobrol. Jadi intinya sebenarnya di sini kita mau ngobrol sih. Mm-mm. Gitu. Nah, ini kayak nemuin gambar menarik juga sih kemarin, kayak menemukan perbedaan antara junior programmer sama senior developer juga. Dia kayak kalau waktu pas lagi belajar dari awal, kita belajar tentang gimana sih cara dapetin tanggal di sistem, sama kayak orang-orang senior pun mencari hal yang sama di Google juga. Jadi yang kayak tadi saya bilang bahwa programmer itu merupakan satu habit. Yang penting kita tahu dulu kita logiknya mau ngapain nih, kita masa kita menulisnya seperti apa, itu banyak banget toolsnya. Kalau dari teman-teman sendiri, yang teman-teman bayangkan tentang IT itu seperti apa ya? Nah, itu Ada menarik tuh. kayak mau kayak sharing. IT itu ngapain sih? IT itu kerjaannya apa? Apakah kayak hacking Facebook? Ya, atau kayak di film-film tuh yang kerjaannya itu di depan layar hitam, tulisannya hijau, terus kayak Iya. si gelap-gelap gitu. Gimana, ada yang mau coba sharing? Oke, kalau gitu mungkin kita lanjut aja kali. Oke, kita lanjut aja ya. Mungkin mereka masih bingung juga kayak IT, oke, sip, IT itu ngapain? Jadi kayak masih belum tahu. Tapi mungkin di sini yang dijelasin bahwa ketika kita belajar sampai nanti kita udah 10 tahun belajar juga sebenarnya proses belajar itu nggak bakal kelar gitu ya. Betul. Itu yang mau sampaikan juga. Exactly. Jadi nice. Eh, Oke, Oke. lanjut ke perkenalan aja ya dari Nah, saya dan perkenalan nih. Richard. Iya, sini siapa sih dua orang yang tiba-tiba ngomong terus mau ngajarin kalian IT sebenarnya kami siapa gitu. Iya. Dari saya dulu, nama saya Gister Fatma Robert. Saya sekarang kerja sebagai konsultan IT di Jakarta di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang konsultasi. Saya lulus di tahun 2016 di kampus Presiden University. Saya ambil jurusan Information Technology atau IT. Sekarang saya udah 3 tahun bekerja di perusahaan konsultasi ini. Sehari-hari saya kerjakan itu melakukan programming. Jadi cara saya mencari sosok nasi dengan programming. Setiap harinya itu saya menggunakan programming di SAP. Jadi SAP itu merupakan produk ERP. ERP itu merupakan kayak satu bisnis yang di-maintain oleh sebuah sistem komputer dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung ini maksudnya dari ketika orang melakukan transaksi sampai pencatatan pembukuan, penyediaan barang-barang dan lain-lain. Jadi yang saya kerjakan saat ini seperti itu. Saya mengurus tentang kayak, misalkan kayak program ini ada error nih, tanggalnya nggak sesuai, atau misalkan inputan angka-angka dari user, dari klien itu nggak sesuai, itu yang saya coba tracing, kenapa ya ada error gini. Atau misalkan ketika ada kebutuhan baru dari klien, misalkan klien membutuhkan program perhitungan pajak, seperti itu. Kurang lebih itu sih kalau dari saya tentang pendidikan saya, karir, dan apa yang saya kerjakan saat ini. Mungkin kalau dari Richard seperti apa? Oke. Nama saya Richard Vince. Saya sehari-hari itu ngajar. Jadi ngajar di kampus. Ngajarin IT sebenarnya. Terus di sela-sela waktu juga sambil coding. Ngerjain project bareng juga sama Giftra. Jadi kami kayak ngerjain project aplikasi, ngerjain project web. Jadi cukup familiar lah dengan hal-hal IT seperti ini. Dan sebenarnya kemarin begitu diminta buat sharing, terus kami bingung sebenarnya kayak kita akan sharing apa ya. Jadi ya udah gini aja deh, kita coba sharing gimana caranya dasar pemrograman pakai satu aplikasi yang namanya Scratch. Scratch itu kami pakai dulu untuk belajar coding juga, dan saya juga ngajarin Scratch di kampus. Jadi harapannya dengan kami berdua nih sekarang ngajarin kalian, kalian juga bisa sambil belajar coding dan nanti kalian bisa suka sama coding, harapannya gitu sih.
Saya Oke. S1 saya di kampus di Jakarta Utara, namanya Institut Bisnis Informatika UGI. S2 saya ngambil teknologi informasi di UI. Jadi kayak beda-beda dikit lah sama Giftra. Gitu. Sekarang Richard lagi sibuk apa, Chat? Sekarang lagi sibuk bawain materi nih. Waduh, sulit juga. Kan Richard lebih sekarang jadi lebih staff pengajar lebih kan ya? lebih kayak ngajar aja sih, Gif. Jadi kan Oke. mengingat juga nanti bentar lagi kan masuk ke kelas baru tuh di bulan September. Jadi lebih kayak Mhm. nyiap-nyiapin itu, terus di sela-sela waktu ya sambil ngajar-ngajarin, termasuk salah satunya kayak ngajarin teman-teman di SMK, di SMA dan segala macam. Gitu. Aha. Nah, Richard, kalau dari pengalaman Richard sendiri, di pengalaman mengajar di kuliahnya, pernah nggak sih kayak menggunakan aplikasi Scratch untuk mahasiswa-mahasiswanya? Ya, jadi kalau kami walaupun mungkin yang kami ajarin itu computer science, maksudnya teknik informatika, kami justru ngajarin Scratch ini di 2 semester awal. Jadi di semester 1, semester 2 kami ngajarin Scratch. Walaupun mungkin nanti kalau teman-teman ngelihat tampilannya kok kayaknya sederhana banget gitu loh. Tapi sebenarnya Mhm. banyak banget yang kita bisa lakukan di sini, banyak banget yang kita bisa buat, dan konsep-konsep pemrograman yang mungkin teman-teman bisa pakai itu nanti buat bikin game, buat bikin aplikasi misalnya. Kayak Mhm. kalau 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 kita tuh mau bikin aplikasi misalnya kayak Gojek yang udah besar banget tuh perusahaannya segitu, itu sebenarnya dasar-dasar programnya sama. Jadi kita bisa pelajarin juga di Scratch. Jadi kayak dengan kita bikin game, kita bisa belajar banyak sebenarnya. Jadi kita bukan cuma bisa bikin game, mungkin nanti kita bisa bikin aplikasi dan segala macam. Jadi uh, Mhm. Scratch itu termasuk salah satu aplikasi yang menurut saya sih sangat powerful Mhm. gitu. Jadi walaupun tampilannya kayak tampilan aplikasi anak kecil, tapi sangat useful banget, sangat powerful banget buat Yes, kita karena belajar codingannya. karena sampai sekarang bahkan saya masih pakai, jadi tenang aja. Ini bukan apa, Oke, oke. oh iya, dan Scratch ini buat sama MIT by the way, sama salah satu kampus yang terbaik dunia. Jadi mereka buat aplikasi Scratch ini, emang tujuannya adalah untuk ngajarin teman-teman untuk belajar pemrograman gitu loh. Jadi nggak usah ragu untuk pakai aplikasi Scratch, dan dia gratis. Yoi. Gitu. Lanjut kita. Terakhir, oke, mungkin terakhir Cep, sedikit gambar tentang sekolah milik publik itu apa sih ya? Mungkin kita bisa perkenalan tentang sekolah milik publik juga. Oke, nice. Jadi sekolah milik publik itu adalah gerakan yang sebenarnya dibuat secara kolaboratif nih. Jadi kami mau bareng-bareng gimana sih para expert, para pakar yang ada di masyarakat itu bisa terjun langsung untuk ngajar teman-teman yang ada di sekolah gitu. Jadi bisa bantu Mhm. teman-teman guru, bisa bantu teman-teman mahasiswa, bisa bantu teman-teman di SMA, SMK, SMP, SD, madrasah dan segala macam. Jadi kita tuh punya semangat untuk kita tuh bisa belajar macam-macam sebenarnya, dan Betul. proses belajar itu nggak cuma di ruang sekolah tok. Jadi kita bisa belajar dari banyak hal dan kita bisa belajar dari banyak orang. Jadi intinya gimana sekolah milik publik. Nah, kami mau tujuannya adalah mengembalikan peran partisipasi publik ke dalam sekolah. Intinya gitu, Gif. Oke, cocok banget. Jadi dan di sesi kali ini juga sesi pertama bagi kami dan semoga teman-teman terbantu juga dengan apa yang bakal kami bawa. Karena balik lagi yang bakal ke depannya kita bawakan sesinya itu nggak melulu tentang kayak pelajaran formal, tapi tentang gimana teman-teman bisa mengeksplor diri teman-teman tuh nanti mau kayak apa sih, mau seperti apa ke depannya. Oke, Apakah mau di IT ataupun apa-apa, bisa kayak diobrolin juga. Gitu. Lanjut. sip. Nah, ini Gif. Nah, Bisa nggak ya. jelasin sebenarnya IT itu ngapain sih? Apakah IT itu seserem yang kayak di film-film tuh? Maksudnya mesti tempatnya tuh gelap-gelap, terus misalnya mesti di pojok-pojok, mesti kerjanya di kafe, hacking-hacking, atau sebenarnya apa sih ketika orang bilang IT itu apa sih gitu? Tapi mungkin sebelumnya saya pengen tahu deh dari teman-teman yang ada di sini, mungkin bisa lewat Ya, chat ya. atau bisa coba ngobrol. Yang kalian dengar soal kalau misalnya orang kerja di IT itu ngapain sih sebenarnya? Kerjanya apa sih? Iya. Ah, ada 1-2 orang nggak yang mau sharing? Iya. Ada deh. Aku masih. Nggak apa-apa, ayo ngomong. Coba-coba Jangan tuh, malu. Aditra Narta. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Oke, mungkin IT. Sebenarnya IT itu pekerjaan yang berat sih kalau menurut saya, karena kita tahu IT itu berhubungan dengan teknologi yang dikembangkan, teknologi saat ini, kemudian juga kalau kita buat aplikasi atau buat program, kita harus mengatur sedemikian rupa skrip sehingga program atau aplikasi itu bisa berjalan. Jadi kalau menurut saya sih IT itu memang berat, tapi kalau kita bisa, ya mudah jadinya kayak gitu. Jadi dengan ada pembelajaran, insya Allah kita bisa kayak gitu. Itu IT. IT itu juga mungkin lebih ke penyesuaian perkembangan zaman kayak gitu. Jadi IT itu sangat digunakan, apalagi kita saat ini kan dalam masa pandemi kayak gini kan IT itu sangat digunakan dalam proses pembelajaran kayak gitu. Oke. Oke. Nah, menurut Aditra sendiri kerjaan IT itu ngapain? Coba kira-kira aja. Ya. Kerjaan IT banyak sih. Mungkin salah satunya itu ya buat aplikasi, itu kerjaan IT. Oke. Nice. Mungkin juga kayak ini apa tuh, kayak cybercrime di kantor polisi itu kan sangat berguna. Oh IT. iya. Iya, itu sangat berguna. Ya, luar biasa jawabannya nih. Thank you banget. Nah, sekarang kita coba lihat nih. Menurut kalau dari Giftra yang kayaknya udah berapa tahun, Gif? Sekarang udah jadi konsultan? Ini tahun keempat kerja. Tuh, udah 4 tahun kerja di IT. Bener gak sih yang diomongin sama Aditra? Gitu. Coba ya, kita lihat. Tentang IT sendiri, uang karir kerja di IT itu banyak banget. Bahkan ini masih banyak yang belum ditulis di sini. Ya. Kayak yang tadi dijelasin bahwa sehari-hari kan kayak kalau saya pribadi, saya tuh bisa mengerjakan tentang kayak hal-hal yang berhubungan dengan error atau hal yang berhubungan dengan kayak requirement dari perusahaan. Terus kayak yang tadi dibilang, istilah yang tadi Mas Aditra ngomong, itu bilangnya bahaya atau apa ya? Bukan ya tadi istilah yang digunakan? Yang cybercrime. Gimana? Cybercrime. Itu ya? Oh iya. Itu tergantung sih kan. Jadi banyak banget kayak cabang-cabang pekerjaan di IT itu. Salah satunya cybercrime juga, mungkin sudah belum ditulis juga. Dan kebetulan saya ada di software engineer, dan Richard ada di pengajar IT. Jadi IT itu saya rasakan sangat amat membantu kehidupan. Kayak kalau kita ngeliat kayak dokter, mereka menyelamatkan jiwa, tapi kalau kita tuh menyelamatkan bisnis perusahaan, kalau dari beberapa kami itu. Kami tuh mencoba kayak, klien butuh apa sih, dan kita coba memberikan apa yang kita bisa untuk kayak mencoba membantu mereka dari sisi ID-nya. Dan kalau mungkin teman-teman bisa lihat dari sini, ada banyak banget sih kayak peluang karir di IT, tentang mobile apps developer yang membuat aplikasi-aplikasi di HP kayak aplikasi Traveloka, Tokopedia, Gojek segala macam, game developer, database, security engineer. Security engineer ini yang kayak mencoba semaksimal mungkin gimana dari logika dasar itu dapat memproteksi sistem-sistem yang ada di sebuah bisnis itu supaya nggak mudah dibobol gitu. Software engineer, UI UX designer, teman-teman tahu UI UX designer nggak? Ini tuh salah satu cabang IT untuk kayak kita tuh mengetahui kayak user tuh, klien itu tuh butuh tampilannya seperti apa sih, butuh tombolnya seperti apa, kotak-kotaknya seperti apa, itu akan mungkin nih UI UX ini kali ya yang ngebuat akhirnya tampilan aplikasi Gojek misalnya itu kayak suka berubah-ubah karena memang mereka punya UI UX designer. Yeah. Jadi tampilannya ternyata kalau tampilannya diubah usernya jadi makin suka atau segala macam gitu kali gitu ya. Betul, karena kalau teman-teman mungkin pernah pakai aplikasi Gojek atau aplikasi apapun, pasti dari pertama teman-teman install sampai sekarang teman-teman menggunakannya ada sedikit banyak perbedaan yang teman-teman kayak rasa mungkin tombolnya pindah ke sini, tombolnya pindah ke situ. Nah itu tuh semuanya ada alasannya tuh, dan semuanya itu akan difikirkan oleh UI UX designer-nya ini. Oke. Gitu. Terus mungkin pertanyaannya gini, Gif. Kalau kerja di IT itu harus ngoding nggak sih tiap hari? Atau bisa misalnya kayak kita kerja di IT tapi kita nggak melakukan coding, bisa nggak sih? Wah, itu banyak banget ya kayak gitu tuh. Oh, I see. Dan itu bukan merupakan kedosaan juga, karena IT itu banyak banget kan cabangnya. Ya teman-teman, kalau di sini ada namanya quality assurance. Di sini tuh
orang-orang nggak dituntut bisa ngoding, walaupun bisa coding itu merupakan hal plus. Karena kan tadi balik lagi dibilang bahwa coding itu merupakan cara berpikir. Nah, teman-teman kayak di quality assurance ini kebiasaannya adalah mereka kayak menguji testing dari end-to-end dari aplikasinya. End-to-end itu maksudnya dari awal sampai proses akhir. Misalkan kayak teman-teman pakai aplikasi Gojek nih, misalkan kayak kita bawa lagi Gojek. Kita dari pertama buka aplikasi, kita dapat kayak gambar awalnya, gambar awal Gojek, terus kita kayak ngeliat menu-menunya, terus kayak nanti kita bakal kayak coba-coba nih pencet-pencet tombol sembarangan, ada error gak ya? Nah itu bakal dilakukan oleh quality assurance. Kenapa hal ini penting? Karena nggak mungkin juga dong kalau teman-teman lagi buka aplikasi, teman-teman pesen GoRide, yang muncul malah kayak tampilan makanan, ya kan kayak nggak mungkin tuh. Nah itu bakal diuji sama quality assurance untuk menentukan apakah bisnisnya ini sudah sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh aplikasinya, seperti itu. Oke. Begitupun dengan kayak gimana? Terus. Kayak networking. Mungkin teman-teman yang pernah melihat kayak film-film gitu, mereka kayak mencoba nge-hack jaringan. Nah, beberapa dari mereka ada yang kayak gak ngoding, tapi ada yang ngoding juga nih. Kayak networking itu kayak orang-orang yang bisa kayak nge-set up parabola, atau bukan parabola juga sih, tapi lebih kayak parabolik yang tujuannya untuk memancarkan internet segala macam itu. Nah, itu dilakukan oleh orang-orang IT juga. Oke. Dan mungkin teman-teman di jurusan sistem multimedia juga bisa masuk di IT ya, walaupun maksudnya terlepas dari bisa ngoding atau enggak, yang nanti kita akan pelajarin sebenarnya codingan hari ini. Tapi kalau emang teman-teman yang punya bakat untuk desain, yang punya bakat untuk bikin animasi, itu sebenarnya di IT itu juga sangat diperlukan pada dasarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat aplikasi terus ngeliat grafisnya, nah itu tuh teman-teman dari multimedia yang juga ikut campur di situ, teman-teman dari desain grafis bahkan gitu. Terus kalau pertanyaan saya buat Giftra misalnya, kalau di IT misalnya Gif, itu yang bikin aplikasi cuma satu orang ngerjain semua tuh gimana sih? Wah, tentu tidak, karena IT bukan Superman juga. IT hanya orang biasa yang mencoba menjadi Superman, walaupun kadang-kadang gagal juga. Nah, biasanya untuk kayak membentuk suatu aplikasi itu, kita tuh bekerja dalam satu tim, ada kayak orang yang bekerja di back-end, istilahnya. Back-end itu orang-orang kayak berpikir dari satu logik ke logik lainnya. Misalkan kayak dari gimana cara orang bisa login, seperti itu. Mungkin kayak kita menampung input dari user, kayak kita menampung username-nya kayak gimana kita mau bikinnya. Nah, password-nya kita bikin nggak boleh kurang dari 5-10 huruf, misalkan seperti itu. Nah, semua itu bakal difikirkan oleh orang-orang yang di tim back-end engineer. Nah, ada lagi namanya front-end engineer. Orang-orang front-end engineer itu kayak lebih berurusan dengan tampilan yang ada di layar. Dia kayak menentukan posisi komponen ada di mana, posisi teksnya harus ada di mana. Nah, itu teman-teman front-end engineer yang kayak menguruskannya. Lalu ada yang namanya full stack engineer. Nah, full stack engineer ini Superman-nya itu tadi. Jadi dia tuh kayak orang yang bisa menghandle dari depan sama dari belakangnya juga, dari tampilan sampai kayak logik-logik belakangnya. Nah, biasanya dalam satu tim itu tuh selalu ada kayak orang-orang yang mengurusi dari tampilan sama orang-orang yang mengurusi dari bagian logiknya ini. Dan begitupun dengan kayak orang-orang yang desainernya yang kami menyediakan aset-aset gambar, kayak gambar apa aja sih yang diperlukan untuk membuat suatu aplikasi. Lalu juga ada orang marketing, orang sales, orang project manager, kalau kita udah ngomong ke arah atasnya lagi, selain yang dari orang-orang teknikalnya. Jadi dalam satu tim itu sebenarnya nggak cuma satu orang doang yang bikin aplikasi, karena ketika satu orang yang bikin aplikasi itu biasanya aplikasi jadi agak gagal. Bukan gagal juga sih, tapi lebih agak sulit, karena mengurus segala macam dengan satu perspektif itu lumayan resiko, karena kita nggak memahami dari pandangan orang lain gitu. Jadi ketika banyak orang berkolaborasi itu akan ada banyak banget pendapat yang bisa kita terima, pendapat yang kita bisa olah, bisa diobrolin lagi. Gitu. Setuju. Jadi siapapun sebenarnya bisa masuk dalam dunia IT ya, terlepas dari misalnya bakat mereka apa gitu ya. Mau mereka bisa coding, mau mereka bisa desain, mau bahkan kalau mereka bisa manage orang, atau mereka bisa misalnya
ngobrol sama banyak orang pun kita punya Iya, kayak product manager yang dia kerjaannya adalah ngobrol sama banyak orang untuk cari tahu apa yang mereka butuhkan dan segala macam. Jadi sebenarnya eh, dunia IT itu nggak seserem yang dibayangkan dan kayaknya iya, untuk sekarang kita bisa belajar IT dikit-dikit nih itu akan sangat bagus untuk nanti ke depan karena apa sih sekarang industri yang nggak pakai IT sekarang apa-apa kan pakai IT gitu misalnya mulai dari industri makanan, perhotelan sampai misalnya industri perfilman dan segala macam itu kan semuanya IT semua jadi kayak iya. ini kita bisa ramein bareng-bareng nih dunia IT Hmm. ini. Mungkin kalau bisa sombong, salah satu kayak industri yang sampai saat ini masih bisa terus jalan di tengah pandemi, IT juga ya, karena kita bisa kerja dari Yes, manapun kita mau, dan betul selalu betul. aja ada project-project. Um, Terlepas dari pendidikan teman-teman apapun, nanti ke depannya kalau teman-teman mikir sampai berkuliah atau enggak, IT itu tetap bisa kayak, tetap teman-teman pegang, karena cara belajar IT pun nggak harus melulu kayak melalui pendidikan lebih tinggi lagi, tapi IT itu bisa banget teman-teman pelajarin lewat apapun. Banyak banget kayak dari Google yang teman-teman kayak pengen cari tahu tentang Python, pengen cari tahu tentang kayak coding C++, C Sharp atau apapun itu bisa banget dipelajarin lewat internet. Yes, sekarang Google udah punya. Jadi kita harus ini nggak sih, Git? Kita harus kuliah IT dulu nggak sih supaya bisa coding? Enggak banget. Enggak Enggak ya banget. sebenarnya. Kebetulan kebetulan banget dua pembicara di sini sama-sama berkuliah. Nah, tapi kita punya banyak temen juga kok yang kayak nggak memiliki kesempatan untuk kuliah, tapi dia IT ini jago banget. Kayak di kantor saya tuh ada beberapa temen yang lulusan SMK, dan dia tuh bisa kayak bersaing dengan sangat bagus juga di kantor. Setuju, setuju. Bisa berkontribusi banyak juga. Jadi terlepas dari pendidikan itu membantu. Tapi kalaupun memang nggak berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan lebih tinggi, teman-teman bisa banget tetap belajar IT dengan apapun yang teman-teman punya sekarang. Dengan Google, dengan YouTube itu bisa sangat membantu sih. Atau dengan ikut kelas-kelas kita sebenarnya. Jadi oke. Iya, Ya. Oke, kita lanjut, Gif. lanjut. Oke. Nah, Oke. sekarang kita waktunya scratch nih. Oke. Dan teman-teman ada kayak feedback nggak, masukan apakah kita terlalu cepat, atau mungkin kayak ngawang-ngawang pembicaraannya. Sambil saya siapin itunya ya. Sambil saya Oke. siapin programnya. Ada yang udah pernah kayak coba-coba cari-cari tahu apa itu Scratch, atau ada yang udah pernah buka? Boleh angkat tangannya. Angkat tangannya. Oke, kita mulai aja kalau gitu. Ada yang udah pernah dengar aplikasi Scratch belum? Saya sudah, Kak. Cuman Belum. Oke, terima Oke. kasih. Nah, jadi hari ini nih kita dalam waktu mungkin sekitar 1 jam lebih ke depan, kita mau bikin game sederhana. Saya sih nggak tahu kalian udah pernah bikin game atau belum. Kalau udah bagus banget, itu apa namanya kemampuan itu bisa bisa diterapkan di sini. Terus, tapi kalau yang belum, jangan khawatir, kalian bisa lakukan ini, kalian bisa pelajari ini bareng-bareng kan di sini. Jadi kalian mungkin pernah main game yang mirip-mirip. Jadi gamenya itu kayak gini. Ini gamenya buat main game bola gini doang sih. Terus lihat kalau misalnya bolanya mantul di papan yang hijau, dia skornya nambah sebelah kiri. Gitu. Terus kalau bolanya nyentuh bawah, dia stop. Jadi sebenarnya cukup sederhana, ya kan? Nah, sekarang gimana cara kita bikinnya? Nah, menurut kalian, kita butuh waktu berapa lama buat bikin game ini bareng-bareng? Ada yang punya pendapat nggak? Berapa hari? Mana? Buat yang malu-malu ngomong, boleh di chat juga. Ya, Supaya kita tahu chat. kalau teman-teman mendengarkan juga mungkin. Kalau Giftra sendiri pernah bikinnya kayak gini nggak, Gif? Dulu banget pernah pakai aplikasi Scratch, dan aplikasi itu sangat sederhana banget. Kayak tadi dibilang kan, kayak lu ini lebih buat mengasah gimana cara logika kita berpikir, dan buat bikin kayak gini kayaknya makan waktu 3 bulan tuh, ada yang bilang 3 bulan tuh, Richard. 3 3 bulan, bulan oke. Richard. Oke, kita lihat.
Kita lihat. Jadi Oke, siap-siap aja kita 3 bulan di sini. Oke. Iya, kita 3 bulan bakal sesi ini ya teman-teman ya. Sehari kali. Terima kasih Nadia. Ya, oke. Jadi saya bakal jelasin dulu nih sebenarnya aplikasi ini tampilannya gimana. Bentar, cukup. Layar saya terlihat jelas nggak? Maksudnya tulisannya segala macam. Atau misalnya kurang gede? Jelas ya? Oke, nice. Nah, jadi gini teman-teman. Aplikasi Scratch ini tujuannya kan dibuat tadi untuk ngajarin konsep dasar programming. Ntar tuh kenapa video saya nyala di situ. Ntar saya matiin dulu. Malu kalau mukanya dilihat. Nah, jadi di dalam aplikasi Scratch, kita punya beberapa hal nih. Ya kan? Pertama di sebelah kanan, ini nih yang ada gambar kucing ini nih, yang kucingnya bisa pindah-pindahin. Ini tuh ibaratnya kayak layar gamenya nanti. Jadi tampilannya itu nanti bisa di sini, di sebelah kanan. Ya, nanti teman-teman kalau misalnya habis sesi ini mau coba, atau nanti barengan sambil sesi ini sampai mau coba, bisa linknya bisa ditaruh di chat gift, link downloadnya. Oke. Ya, tolong ya. Siap. Gitu. Jadi nanti gamenya tuh bakal munculnya di sini, di sebelah kanan sini, ya kan, di tempat si kucing. Terus di sebelah bawah, kanan bawah, ini ada stage. Stage itu adalah backdropnya, backgroundnya. Misalnya, saya bisa ganti stage-nya, ya kan, itu nanti warnanya mau jadi apa. Misalnya kita mau plus nih, kita choose a backdrop. Kita mau ganti jadi ini, Jurassic. Nah, sekarang kucingnya jadi ada di Jurassic. Jadi ibaratnya ini tuh kayak latar belakangnya nih, si stage. Itu kayak latar belakangnya. Nah, terus kalau di dalam pemrograman, kita tuh kenal istilahnya objek. Nah, objeknya itu yang kita akan codingkan, ya kan, kita akan program, itu si kucing. Tapi kita juga bisa tambahin yang lain sebenarnya, jadi nggak harus kucing. Misalnya, ini objek-objek itu nanti dikendalikan di sebelah sini, yang kotak kecil di sebelah kanan. Kita tambahin ya, misalnya, choose a sprite. Oke, kita misalnya mau tambahin beruang, bisa aja. Gitu. Jadi sekarang ada beruang sama kucing. Ya kan, ukurannya kita bisa kendalikan. Jadi kita bisa ajak mereka buat ngobrol, atau gimana lah. Ya kan, kita bisa ganti arahnya, atau gimana. Ini macam-macam. Tadi yang Kak Richard maksud dengan sprite itu gimana, Kak? Oh, oke. Anggap aja sprite itu kayak gini, teman-teman. Sprite itu kayak gambar yang kita bisa kendalikan. Anggap aja seperti itu. Ya kan? Jadi anggap sprite itu kayak objek. Misalnya, kalau teman-teman misalnya main game sekarang beruang dan kucing. Nah, itu sprite-nya adalah si beruang sama si kucing. Gitu. Terus misalnya kalau teman-teman main game game yang lagi hype sekarang ya. Saya soalnya nggak main game. Misalnya Flappy Bird. Nah, ketahuan berarti. Itu game dulu. Flappy Bird itu berarti sprite-nya itu ada si pipa, ada si bird-nya, ada si burungnya. Nah, itu tuh sprite-nya. Jadi kita kan bisa mengendalikan semuanya. Jadi kira-kira sprite itu kita bisa interaksi di situ. Nah, terus kalau teman-teman ngelihat, kalau di film-film tuh ngoding itu harus yang layarnya hitam, terus warnanya hijau semua kayak gitu-gitu yang harus gelap-gelap. Padahal sebenarnya enggak. Kenapa? Karena kalau orang bilang coding is thinking. Jadi sebenarnya kalau kita programming itu yang paling menonjol sebenarnya bukan ngetiknya, tapi lebih berpikirnya. Nah, di Scratch itu mereka membantu nih buat teman-teman yang belum terbiasa untuk ngetik codingan, dia dibantu dengan ini namanya block. Jadi kita punya block misalnya move 10 steps. Jadi kita akan nanti bikin maju 10 langkah. Misalnya, ya ini sekarang saya pilih bear-nya, terus saya klik 2 kali move 10 steps-nya. Tuh, dia maju kan 10 langkah. Tuh, 10 langkah di sini ibaratnya 10 pixel di layar. Jadi kalau kalian lihat layar kalian, kalau kalian lihat deket-deket banget sama mata kalian tuh ada titik-titik kecil, nah itu pixel namanya. Jadi dengan 10 pixel, kita majuin dia sedikit-sedikit. Gitu. Kalau kita ganti 20 pixel, ya dia majunya lebih banyak. Tuh. Kalau kita ganti 200 pixel, dia majunya lebih banyak lagi. Tuh. Dia bisa hilang. Gitu, kira-kira. Nah, keren ya. Nah, ini tuh blok. Jadi blok itu ada banyak. Misalnya,
kita bisa turn itu kita bisa rotate, kita bisa putar dia. Misalnya kalau kita klik 2 kali tuh dia muter. Kapan lagi ngeliat beruang jungkir balik kayak gini kan? Gitu misalnya. Boleh. Atau kita bisa turn ke kiri, terserah. Jadi kalau misalnya mau beruang kita bikin putar-putar. Nah, serunya adalah kalau dari serunya kalau dari coding beruang ya. serunya kalau dari coding itu kita bisa ciptakan dunia kita sendiri sebenarnya, ya kan? Jadi kita bisa bilang ini beruang sama catnya nanti sama kucingnya bisa muter bareng-bareng. Itu kita bisa aja. Atau kita mau bikin beruangnya muter dulu baru catnya muter setelahnya gitu. Atau beruangnya muter ke kanan, catnya muter ke kiri. Itu silakan aja gitu loh. Karena itu memungkinkan buat terjadi. Oh ya, Giv, saya nggak bisa terlalu banyak ngecek di chat, jadi tolong bantuin cek ya. Siap. Oke. Buat teman-teman yang baru join, selamat datang di kelas Sekolah Milik Publik yang di hari ini. Kita sekarang lagi mau belajar tentang Scratch. Jadi gimana cara berpikir secara IT, bukan berpikir secara IT, tapi mindset-nya kita mau bangun mindset-nya dulu nih, seperti apa sih kayak codingan itu. Yes, dengan cara bikin game bareng-bareng. Iya. Gitu. Ya. Nah, ini kita Scratch ada tutorialnya kan di YouTube, ada. Oh, ada banget. Atau kalau misalnya kalian habis download Scratch, kalian bisa klik yang ini nih, tutorial. Di sini juga ada tutorialnya. Gitu. Jadi tutorialnya banyak banget. Gitu. Nah, ini kalau anggap aja Scratch ini kayak main puzzle. Jadi kalau kalian ngelihat di sini kan dia ada yang bisa diklik ke yang lain. Gitu. Jadi kita bisa tumpuk nih. Jadi kita bisa atur. Nah, Scratch itu dia akan mengoperasikan bloknya itu dari atas ke bawah. Maksudnya apa? Misalnya, kalau kita bikin dia ke kiri dulu, ya kan? Jadi kalau kita tumpuk dia 3 begini, artinya adalah kita mau dia muter ke kiri dulu, terus dia maju, terus dia muter ke kanan. Karena dia urutannya 1, 2, 3 seperti ini. Misalnya, jadi kalau kita lihat, dia kayak nggak jalan ya. Oh iya, karena dia itu. Tuh. Dia kelihatannya kayak loncat-loncat. Karena dia komputernya cepat banget, teman-teman. Nah, kita coba pakai satu blok lagi deh. Di sini blok kalian bisa ngendaliin posisinya, ya kan? Kalian bisa ngendaliin tampilannya. Nih, kita bisa minta dia bilang hello. Ada suaranya? Tuh, hello. Ya kan, kita bisa bilang hi. Tuh, beruangnya bisa ngomong. Ya kan? Kita bisa play sound sebenarnya. Cuma saya nggak tahu, saya udah sharing sound-nya belum ya. Tapi sebenarnya ada. Jadi mereka bisa play sound di situ. Terus ini nanti event belakangan, wait belakangan. Kita juga ada operasi tambah-tambahan nih. Jadi apa tambah apa itu nanti bisa, ya kan? Kita nggak akan pakai semua bloknya hari ini karena ini banyak banget untuk kita telusurin dalam waktu 1 hari. Tapi kita akan pakai blok-blok yang untuk bikin game aja. Oke. Nah, untuk mulai gimana caranya? Oke. Kita bisa pindahkan kalau kita mau, kita pindahkan semuanya ke tengah. Ya kan? Tapi kalau kita mau hapus, misalnya salah, kita drag lagi ke bagian kiri. Jadi nanti hilang nih, Giv. Kalau kita drag sedikit. Ini dia muncul, dia bisa jalan. Tapi kalau kita pindahkan dia ke kiri, kita klik, tahan, ke kiri, itu nanti dia hilang. Gitu. Nah, kalau di Scratch, kita punya satu blok yang sakti. Kenapa sakti? Karena animasinya atau gamenya akan berjalan hanya kalau kita klik tanda yang ini, bendera hijau, go. Gitu. Jadi kalau enggak, aplikasinya, gamenya atau animasi dia nggak bakal jalan. Nah, jadi kalau misalnya kita klik, harusnya dia jalan. Misalnya gini deh, kalau kita klik bendera hijaunya, ini saya pakai blok yang ini, saya mau beruangnya geser ke kanan. Apa yang terjadi? Kalau saya klik bendera hijaunya, dia geser ke kanan. Gitu. Nah,
Gimana kalau misalnya ketika kita klik, kita mau beruangnya geser ke kanan dan kucingnya geser ke kiri? Oke. Sekarang kan kita lagi klik yang si beruang nih. Ya kan? Berarti kita akan codingin si beruang kalau kita klik yang beruang. Tapi kalau kita mau coding si cat, si kucing, kita klik yang kucing. Lihat, sekarang yang di sebelah kiri kosong lagi. Karena programnya si kucing dengan programnya si beruang itu beda. Gitu. Oke, programnya si kucing dengan programnya si beruang beda. Jadi mereka bisa gerak sendiri-sendiri. Si kucing juga kita bikin kayak gitu deh. Kita masukin, ketika kita tekan bendera hijaunya, kita mau dia geser ke kiri tadinya. Coba kita lihat ya. Sekarang kalau kita klik bendera hijaunya, dia geser ke kanan. Nah, teman-teman bisa ini nggak? Bisa coba tebak-tebak nggak? Kalau saya geser ke kanan kan saya bilangnya move 10 steps. Ya kan? Karena saya mau gerak 10 ke kanan. Kira-kira kalau saya mau gerakin kucingnya ke kiri, apa yang harus saya isi? Ada yang bisa bantu saya? Ayo. Coba teman-teman. Ada yang bilang minus. Yes, minus, betul. Minus 10 steps. Jadi sekarang kalau kita ini ya, tadi ya, kita lihat ya, di bear itu sekarang dia tulisannya kalau bendera hijaunya diklik, move 10 steps. Yes, dia akan gerak 10 pixel ke kanan. Tapi kalau si kucing, kalau bendera hijaunya diklik, dia akan geser 10 ke kiri, karena dia minus. Oke, kita coba jalanin. Yes, itu benar. Siapa tadi yang jawab? Yang tadi jawab aktif Royhan. Oke, nice. Gitu. Terus, kita coba lagi, misalnya. Kita mau beruangnya ketika bendera hijaunya diklik, dia geser ke kanan, terus dia berputar 90 derajat, dan dia ngomong hello. Kira-kira saya harus klik yang mana? Coba, dia geser 10 pixel, dia berputar ke kanan 90 derajat, sama dia akan ngomong hello. Giftra, kira-kira saya harus pilih yang mana? Tadi lagi jawabin di chat gimana. Itu ada yang jawab tuh, Aditra. Move 10, turn 90, say hello. Oke, nice. Jadi kita ganti ya, dari 15 kita ganti jadi 10, terus say hello. Hello itu nanti kita bisa cek di sini, kita bisa scroll, terus di sini ada say hello. Nah, bedanya apa say hello dengan say hello for 2 seconds? Kalau kita bilang say hello, dia nanti bakal ngomong doang, terus habis itu nanti dia nggak hilang-hilang. Tapi kalau kita bilang say hello for 2 seconds, dia akan ngomong 2 detik terus dia hilang. Gitu. Jadi kita pakai aja yang say hello for 2 seconds. Nah, apa yang terjadi sekarang kalau kita klik, dia akan move 10 steps, geser, tapi say hello for 2 seconds. Nah, karena komputer kita cepet banget, kita nggak bisa ngelihat sebenarnya. Lihat, dia kesannya kayak nggak maju, padahal sebenarnya dia maju. Karena komputer itu luar biasa cepatnya, manusia itu kalah. Jadi untuk kita bisa melihat prosesnya, kita bisa pakai satu blok yang namanya wait. Nih, jadi saya bisa masukin tengah-tengah nih. Jadi, kayak gini. Kalau saya klik bendera hijaunya, saya mau dia geser ke kanan dulu 10 pixel atau 10 langkah. Saya mau dia berhenti dulu 1 detik. Saya mau dia muter ke kanan 90 derajat. Berhenti lagi 1 detik. Terus baru dia ngomong hello selama 2 detik. Kita coba ya hitung ya. Tuh, dia geser 1, putar 1, hello. 2 detik. Gitu. Jadi kayak kita baru bisa melihat prosesnya, karena tadi komputer kita cepet banget, kita nggak bisa keep up sama kecepatan komputer. Jadi caranya kita adalah pakai wait 1 second. Gitu. Terus, oh ya, gimana kalau misalnya kita mau beruangnya jalan terus ke kanan misalnya. Ya kan? Karena kan kita capek nih. Kalau kita mau bikin dia mentok ke kanan, kita masih klik-klik terus. Nah, kalau di komputer, ya kan, entah itu kita bikin game, entah kita bikin aplikasi, entah itu kita bikin website, pasti akan ada sesuatu yang berulang. Nah,
berulang itu kalau di komputer kita bilangnya looping. Karena dia melakukan berulang-ulang. Nah, kalau di Scratch, kita punya banyak jenis looping. Kita punya forever, kita punya repeat. Nanti sebenarnya kita punya repeat until, cuma repeat until belakangan aja. Nah, forever artinya, semua yang ada di dalam bloknya forever itu akan dijalankan terus-terusan. Namanya juga forever, selamanya. Jadi dia bakal terus muter terus. Muter itu maksudnya apa? Apakah dia harus beruangnya muter-muter? Enggak. Maksudnya instruksi ini akan dijalankan terus-terusan. Sedangkan bedanya dengan repeat 10 ini adalah dia akan muter 10 kali aja. Jadi dia akan cuma jalan 10 kali. Misalnya, nih, kita coba ya, kita repeat, tapi habis itu kita wait. Kita coba hitung. Ini kucingnya kita hapus aja dulu. Ini hapus, kalau mau hapus tuh ada tanda tempat sampahnya di sini. Oke. Oh, itu ada yang annotated ya? Iya. Oke. Boleh dihapus dulu kayaknya. Oke. Nah, sorry, jadi kecil. Oke. Nah, gini nih ya. Kita sekarang mau dia mengulang 10 kali. Jadi kita mau dia gini, beruangnya kita arahin ke kanan deh. Sip. 90 biar pas. Nah, kita mau ketika bendera hijaunya diklik, kita mau dia jalan 10 pixel, berhenti 1 detik, jalan 10 pixel lagi, berhenti 1 detik, sampai nanti itu 10 kali. Kita hitung ya bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah, habis itu dia berhenti. Gitu. Oke. Ya. Dan teman-teman bisa lihat ketika jalan, bloknya nyala. Bloknya itu ada glowing kuningnya di situ. Dan kalau misalnya udah berhenti, nanti bloknya dia mati lagi. Nah, itu repeat 10. Nah, terus bedanya apa dengan forever? Kalau forever, semua yang ada di dalam forever itu dia akan muter terus-terusan. Dia akan jalan terus-terusan. Jadi, nggak akan ada batasnya. Jadi, kalau misalnya beruangnya keluar layar, ya nanti dia keluar layar terus. Gitu. Kita coba. Saya bisa klik kanan duplicate ya. Jadi, misalnya kayak gini, saya mau klik kanan duplicate, berarti semua yang ada di bawah nih, dia akan duplicate. Selamanya looping tanpa batas. Yes, jadi hati-hati sebenarnya menggunakan itu. Nah ini dia jalan forever. Lihat, beruangnya dia bakal jalan terus sampai nanti dia tinggal sisa buntut, gitu. Karena dia forever. Ya, kita hentikan daripada nanti dia keluar. Tersesat. Iya, kasihan kalau dia nyasar. Terus gimana caranya? Kalau di Scratch, kita punya satu blok yang menurut saya menarik. Kita punya blok yang namanya, ini warna biru, motion, if on edge, bounce. Artinya, kalau dia sudah di pojok, nanti dia mantul. Jadi dia nggak bakal bisa keluar layar. Karena kan kita, nggak lucu kan kalau kalian misalnya main game bola, entah itu PES atau FIFA atau Winning Eleven misalnya, kalian terus keluar dari lapangan, terus nanti mainnya bisa langsung keluar lapangan sampai keluar stadion, kan nggak lucu. Jadi kita masih batasin mereka, kalau habis keluar lapangan, mereka harus masuk lagi, ibaratnya kayak gitu. Nah, ini kita hilangin weight-nya sekarang. Nah, kalau kita jalanin, tuh dia bakal mantul-mantul. Walaupun kasihan, jadi dia jadi kebalik-balik, tapi nggak masalah lah. Paling nggak dia nggak keluar dari layar. Gitu. Atau kalau misalnya kita kasih wait 1 second, ya nanti dia sama. Dia akan jalannya pelan-pelan. Gitu kira-kira. Itu masih awal. Kalau saya pengen jalaninnya pakai keyboard, bisa gak sih, Kak? Instruksi dari input dari keyboard atau apa gitu. Nice. Yang tombol hijau itu. Oke, bisa banget. Ini sekarang kita lepas dulu ya. Jadi ini satu hal sebelum tadi kita bahasin keyboard, Gifra. Jadi kalau bloknya itu nggak nyambung dengan ini, kalau kita klik dia nggak bakal jalan ya. Kayak puzzle. Jadi kalau puzzle-nya nggak nyambung kan jadi dia kan nggak jadi.
gitu. Jadi jangan Iya, iya. sampai, kalau ini disambungin aja. Kalau nggak, soal nanti dia nggak, ini apa namanya, dia nggak bakal jalan. Nah, kalau mau pakai keyboard, kita bisa pakai ini, when key press. Sore. Misalnya, kalau kita tekan tombol spasi, space to spasi, kita mau dia move 10 steps. Nah, karena nggak bisa ngelihat, ini sekarang saya cek. Jadi kalau saya tekan tombol spasi, dia bakal jalan. Tuh. Jadi nggak harus animasi itu dari green flag. Kita bisa pakai tombol apapun. Misalnya kita ganti space-nya jadi left arrow. Itu juga bisa. Weight-nya kita buang. Arrow berarti nanti kalau saya klik yang left, tuh dia jalan. Gitu. Terus kita juga bisa bikin begini. Ini kita hapus. Kita bisa bikin gimana kalau misalnya kalau left arrow, kita bikin dia gerak ke kiri, minus 10. Kalau dia right arrow, kita bikin dia gerak ke kanan, plus 10. Ya kan, jadi kiri minus, kanan plus. Jadi kalau misalnya saya klik yang kiri, dia ke kiri, dia mundur tuh, moonwalk. Kapan lagi ngeliat bro moonwalk, ke kanan, dia akan ke kanan. Oke. Jadi kiri, kanan, kiri, kanan. Gitu. Oh. Jadi dalam satu screen bisa ada kayak 2 event gitu ya, misalnya 2 bisa banget. Trigger. Yes. Yes. Oke. Benar. Gitu. Bahkan kita misalnya kita tambahin satu lagi deh. Kalau misalnya tombol spasinya diklik, dia akan ngomong hello. Ya kan, kenapa enggak, ya kan? Tuh, jadi kita bisa bikin, sekarang kita udah bikin animasi pakai, dia bisa gerak kiri, ke kanan, sama dia bilang hello. Gitu. Nah, sejauh ini ada kayak banyak instruksi itu ya. Yes. Ada pertanyaan nggak? Oh, itu kan maju mundur. Kalau balik badan gimana? Nice. Oke. Menarik. Kalau balik badan, itu kita bisa pakai ini namanya point in direction. Balik badan kayak gimana berarti? Oh iya benar. Oke. Nah, kita lihat nih. Iya. Sekarang si beruang ini bisa point in direction. Jadi satu sprite itu bisa ngelihat ke arah mana aja. Ya kan, misalnya kalau saya klik ini, saya klik beruangnya, terus saya klik direction-nya, kita bisa putar nih. Dia mulai dari 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, sampai nanti minus. Ini jadi minus 90 derajat, minus 100 sekian derajat, minus 45 derajat. Jadi, kalau misalnya kita mau geser dia ke kanan, berarti harusnya dia nolehnya kemana? Dia direction-nya berapa derajat? Kalau dia ke kanan. Ada yang bisa jawab nggak? Kalau dia ke kanan, harusnya dia nolehnya ke berapa derajat? Coba, ada yang bisa di-chat? Ke kanan adalah 90. Ya, ke kanan itu 90 derajat. Ini. 10. Ada 180. Oke, 180. Nah, kalau di Scratch, bagus. Kalau di Scratch itu dia agak beda dengan arahan kalau di kita. Karena kalau kita kan 180 derajat itu ibaratnya lurus tuh. Tapi kalau teman-teman lihat di Scratch, dia 0 derajat itu ngadep ke atas. Ya kan, 0 derajat itu ngadep ke atas. Ke kanan itu 90 derajat. Ke bawah itu 180. Jadi 180 tuh dia malah turun kayak gini nih. Jadi dia manuver. Gitu. Kalau ke kiri dia minus 90 derajat. Ya kan, kalau dia mau noleh ke kiri atas, dia minus 45. Jadi derajat itu 0 di atas, 180 di bawah. Kalau udah ke kiri, dia minus. Gitu. Jadi, kalau misalnya saya tulis kayak gini.
Misalnya, kalau ketika right arrow-nya di-press, dia point in direction-nya 90. Nah, mestinya kalau left arrow-nya di-press, point in direction-nya berapa? Oke, kayaknya lagi pada malu-malu, Gif. Nah, jadi gini, teman-teman. Kalau misalnya, tadi kan kalau kita mau geser dia ke kanan, kita akan point in direction-nya adalah 90 derajat. Karena kan dia maunya geser ke kanan. Nah, sebenarnya sama, kita bisa pakai logika yang sama dengan kalau kita mau geser ke kiri, kita move-nya kan tadi minus. Tadinya kalau ke kanan dia 10, kalau ke kiri dia minus 10. Nah, sekarang point in direction-nya juga gitu. Kalau di ke kanan 90, maka kalau dia ke kiri itu harusnya adalah minus 90. Nah, jadi gini nih. Sekarang kalau kita tekan tombol kiri, dia jadinya ngaco. Kenapa? Iya. Karena kita mesti bikin dia kiri kanan dulu. Nih. Tuh, dia ke kiri, dia ke kanan. Oke. Gitu. Jadi ini adalah kayak code blocks buat dia bisa gerak kanan kiri gitu ya. Yes, benar. Tapi kita sekarang gimana kalau misalnya kita mau gerakin dia pakai mouse, ya kan? Jadi ini nanti kita akan pakai prinsip yang sama dengan nanti kita ketika bikin game. Nah, kalau kita mau gerakin dia pakai mouse, kita akan coba pakai green flag. Kenapa? Karena ketika green flag-nya diklik, baru kita mau dia animasi jalan. Jadi gini nih, ketika green flag-nya diklik, kita mau dia ngikut posisinya si mouse. Oke? Oke. Nah, kita perlu lakukan sekali apa berulang-ulang kali kira-kira, Gif? Klik pakai trigger dari kliknya atau dari ngikutin kursornya nih? Ngikutin kursornya. Kita mau dia yang sekali aja atau berulang-ulang? Berulang-ulang sih, supaya kan Coba kita berulang-ulang ya. baru ngikutin terus. Iya. Oke, berarti kita coba pakai forever nih. Jadi kita mau ketika green flag-nya diklik, kita akan ubah posisi si beruang ini ngikutin sama si mouse-nya. Oke. Nah, untuk itu, karena dia berhubungan dengan gerak, maka kita pakai kategorinya motion. Tuh. Nah, kita bisa klik namanya go to XY. Nah, teman-teman pasti pernah belajar namanya diagram ini kan, diagram Cartesius. Jadi kalau kita punya sumbu X yang mendatar sama sumbu Y yang vertikal. Nah, di Scratch juga gitu. Jadi sumbu X dia kalau semakin ke kanan dia positif, semakin ke kiri dia negatif. Kalau yang vertikal juga gitu, Y-nya kalau ke atas tuh dia positif, ke bawah tuh dia negatif. Kita sekarang mau baca, kalau misalnya dia diklik benderanya, dia mau ngikutin posisinya si mouse. Berarti kita akan kita mau membaca sesuatu dari si mouse. Karena kita mau membaca sesuatu, kita sensing sesuatu, kita pakai kontrol yang namanya di sini sensing. Nah, di sensing kita punya ada dua nih, ada mouse X sama mouse Y. Artinya kalau mouse X adalah posisi si mouse tadi di sumbu X yang horizontal. Gitu. Jadi posisi sumbu X yang horizontal. Sedangkan kalau mouse Y, dia posisi mouse-nya di sumbu yang vertikal. Nah, lihat deh. Kalau kelihatan di sini, dia bentuknya sama. Dia bulat-bulat juga bentuknya. Jadi ini bisa masuk ke sini. Ini bisa masuk ke sini. Artinya, jadi nilai mouse X itu menggantikan ya? Yes. Artinya adalah ketika benderanya diklik, kita mau dia setiap kali forever, nih kan forever, dia berulang-ulang, dia akan go to. Go to itu maksudnya pergi. Pergi ke posisinya X-nya itu sesuaikan sama posisinya X-nya si mouse. Y-nya posisinya gantikan, sesuaikan dengan posisi Y-nya si mouse. Ngikutin kursor. Yes, Aditra, Narta. Nice. Dia mengikuti kursor. Yes. Tuh. Jadi sekarang kalau saya gerakin kursornya, beruangnya juga gerak. Gitu. Nah, terus gimana kalau misalnya kita mau dia cuma geraknya X-nya doang? Kira-kira kita harus lakukan apa? Gif. Mau geraknya kayak ke kanan kiri doang? Iya.
Jadi kan kita kan nggak perlu kendalikan atas bawahnya tuh. Kalau main game pong kan tadi kita mau coba gesernya kiri kanan. Nah, kira-kira kita harus Ya. ubah apanya nih? Rubah sumbu Y ini gak ya? Yes, sumbu Y-nya kita apain? Kita tarik aja. Kita tarik keluar ya. Heeh. Nah, tadi yang jawab tuh. Hilangkan Y-nya. Iya, hilangin Nice. Y. Ini Aditra luar biasa ya. Senang Yoi. jadinya. Oke. Jadi gitu. Sekarang kalau kita jalankan, mestinya kalau sebelum kita praktekkan, kita coba lihat dulu. Ketika bendera hijaunya diklik, secara berulang-ulang dia akan ngikutin kursor cuma bagian kiri kanannya aja. Sumbu Y-nya, sumbu X-nya aja. Lihat. Tuh. Dia nggak naik turun. Jadi walaupun kursor saya naik turun, dia cuma ngikutin X-nya aja. Jadi sekarang sebenarnya walaupun masih pakai beruang, tapi kita udah bisa pakai kita udah bisa bikin game pong. Ini ya gitu. Oke. Tinggal ganti sprite-nya aja ya berarti. Yes. Gitu. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanya nggak sama dari teman-teman? Kalau nggak ada, saya mau coba bikin baru nih. Ada ya? Oke. Oke. Itu Aditra, ada yang mau nanya? Enggak, Bang. Oke, nice. Ya. Oke. Sejauh ini masih ngikutin ya? Oke. Sip, mantap, Bang. Ini kenapa kamera saya nyala lagi sih? Nah, sekarang gini nih. Saya minta kalian deh yang menentukan background-nya. Kita mau pakai background yang mana? Buat game pong kita. Ingat, kita kan bikin game sendiri nih, jadi kita bisa tentuin. Background pakai gambar apa tuh? Nah, dari sini misalnya kita mau pakai yang mana? Background ada banyak ya? Banyak banget. Ada background kulkas juga tuh, refrigerator tuh. Oke, seru-seru. Kita boleh kita pakai refrigerator kalau gitu. Jadi sekarang kucingnya dalam kulkas. Nah, tapi kan kita nggak lucu kalau kita main game pong terus pakai kucing. Kita coba main game pong pakai yang lain. Coba pilih satu sprite GIF. Bilang stop aja. Kita pengen buat apa ini nih, buat bolanya? Bukan buat bolanya, buat yang bawahnya, buat yang geser kiri kanan. Oh, bawahnya. Bawahnya pakai apa ya? Bawahnya pakai gelas tuh, supaya susah tuh. Gelas, oke. Menarik. Ya, kita kecilin dikit ya, supaya nggak terlalu gede ya. Boleh. Bisa kecilin ya kayak gitu ya? Oh bisa, size-nya kita ubah. Oh, nggak terus seksi. Yes, nanti aja deh. Kita biarin aja di sini. Nah, gelasnya gini ya. Oke. Ya. Terus untuk bolanya kita mau pakai apa? Pilih salah satu. Coba kita cari lagi. Bolanya mau pakai... Ini lucu kayaknya, Cheesy Puff. Cheesy Puff, iya kan. Cheesy Puff ini menarik. Oke. Gini ya. Nah, sekarang kita mau coding. Kita sekarang mau ngoding gelasnya dulu. Oke, kayak tadi ya. Kalau misalnya green flag-nya diklik, bendera hijaunya diklik, kita mau dia ngecek berulang-ulang. Berarti berulang-ulang kita pakai yang namanya forever. Ya kan? Kita mau dia forever, dia ngikutin geraknya si kursor, cuma bagian Y-nya doang. Bagian X-nya doang. Jadi, kita akan pakai yang motion. Go to, yes, benar. Go to X, Y. Terus, yang mana tadi kita harus tukar, X apa Y? Ayo, bagaimananya. Kalau kita pengen gerakin kanan kiri. Oke, kita akan pakai yang X-nya. X-nya, nice. Oke, terima kasih. Iya. Ayo, try. Oke, jadi sekarang kalau kita play, dia akan gerak kiri kanan. Gitu. Mantap. Sekarang udah beres. Nah, terus kita sekarang tinggal ngendaliin nih si Cheesy Puff-nya. Kan kita mau bolanya mantul nih. Ya kan? Berarti Bang. Yes. Nah, kita mau gerakin XY-nya. Oke, kita coba ya.
dia geraknya berkali-kali kan? Kalau berkali-kali kita pakai mana? Repeat atau pakai forever? Forever. Forever, yes. Mantap. Nah, kita coba pakai ini aja dulu. Kita coba pakai move. Apa yang terjadi kalau saya pakai move? Dia bergerak, Bang. Bergerak kemana nih kira-kira? Ke kanan. Kalau dia nggak min, berarti ke kanan. Oke, kita coba ya. Berarti kalau ini dia ke kanan. Tapi kan kita jadi nggak menang-menang kan? Jadi kan, ya kan kita kan jadi nggak main nih kalau misalnya dia ke kanan. Nah, terus kita bikin aja dulu deh, gini deh, if on edge bounce. Misalnya, jadi kayak tadi tuh, ya kan, kita udah gerakin si beruangnya, tadi kan kita if on edge bounce. Kayak gitu. Tapi, dia nggak lucu dong kalau bisa main begini, karena kita jadi nggak bisa main. Nah, ada saran nggak? Kira-kira kita mesti ngapain? Supaya nanti dia bisa mantulnya ke arah yang bukan kiri kanan. Lalu, Apa? Cek ya. Coba, jawabannya ada di sekitar sini nih. Kira-kira kita pakai blok yang mana? Apa? Ini nih, saya kasih deh antara ini, atau ini. Glide mungkin, Bang, kalau dia mantul-mantul, Bang. Oke, kita coba glide ya. Coba kita taruh sini deh glide-nya. Itu sekali mantul, Bang. Cuman seret. Nah, kayaknya bukan glide deh. Coba. Kayaknya bukan glide. Coba nggak masalah. Kita yang belum benar kita taruh kanan. Gitu. Kira-kira mau pakai mana sekarang? Ya pengennya gimana tadi, Bang? Sekarang kan kalau kita gerakin kan dia cuma gesernya kiri kanan tuh. Iya. Ya kan? Karena kalau dia move 10 steps kan dia move-nya selalu ke kanan. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mau putar dia sedikit supaya nanti dia move-nya ada derajatnya? Turns itu kalau dia memutar. Benar. Ya, jadi turns-nya kita taruh sini ya, misalnya. Iya. Jadi 15 derajat. Ya, kalau kita klik bendera hijaunya, dia akan muter 15 derajat sedikit ke kanan, habis itu nanti dia jalan. Kita coba. Tuh. Paling nggak sekarang dia udah muter-muter. Jadi kita pakai turn. Nah, pertanyaan jebakan. Oh, kok udah tahu pertanyaan jebakan? Apa yang terjadi kalau turn-nya saya kasih di dalam sini? Dia bergerak, kemudian dia setiap kali dia bergerak, dia berputar 15 derajat. Nah, jadi dia bakal putar-putar gini. Iya. Tidak muter-muter terus. Ya, yang kita mau yang mana? Yang turn-nya di atas apa turn-nya di dalam? Turn yang di bawah, di atas. Yang di atas ya. Jadi kita pertama kita itu dulu. Oke. Kita bisa kunci direction-nya gini. Lihat. Sorry kok kunci direction-nya. Oke, kiri kanan. Nah, cuma sekarang kita masih belum bisa main nih. Karena dia belum bisa mantul kalau misalnya kena sama si gelas. Oke, nggak masalah. Kita akan bikin codingannya. Oke. Jadi, kita bisa pakai yang namanya if. If itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Jika. Ya. Jadi kita bisa kasih tahu gini. Ketika bendera hijaunya diklik, lakukan berulang kali, jalanin dulu dia 10 pixel, ya kan? Terus kalau dia menyentuh si gelas, kita pantulkan dia kembali. Ya kan? Jadi kayak if dia menyentuh gelas, pantulkan dia kembali. Kunci pakai apa? Maksudnya apa ya? Ini ada chat dari Nadia, kunci pakai apa, Mas? Nah, dia bisa coba dijelaskan, kira-kira nanyanya gimana? Mungkin sayanya yang nggak ngerti. Yang ngeblok semua. Oh, oke. Yang ngeblok semua. Oh, maksudnya gimana cara nguncinya supaya dia nggak gerak-gerak ya? Enggak. Yang forever itu. Ya nggak maksudnya?
Nadia mau juga apa-apa kok. Ya, kalau Nadia mau... Oh iya, iya. Oke, nice. Kenapa Nadia? Enggak. Udah dijelasin sama Pak Adit tadi, Pak. Maaf ya. Oh ya, oke. Ya. Makasih Pak Adit. Ya Allah. Gini nih, kita kalau untuk dimasukin ke dalam if, kita tuh punya yang logonya kayak gini nih. Jadi mirip-mirip kan? Nah, jadi kita bayangin, kalau si Cisipak tadi touching si glass water, kalau dia touching, dia akan menjalankan yang ada di bawah, yang ada di dalam sini. Nah, misalnya kita kan lucu-lucuan aja dulu kan. Kalau dia touching, dia bisa say hello. Coba kita lihat. Kalau dia touching, dia say hello nggak? Tuh, dia say hello. Ya. Oh, oke. Tapi kan kita nggak mau dia touching terus dia say hello kan? Dia maunya dia mantul. Gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita bikin dia mantul? Ada yang bisa jawab nggak? Gimana caranya kita bisa bikin dia mantul? Move. Coba move, Bang. Move. Kalau dia bikin move. Okay. Coba ya. Move-nya mau di siapa? 10 atau berapa? 20 aja deh, biar agak jauh dikit. 20, oke. Mantap. Kita coba ya. Kilo. Ini kita pindahin dulu ke atas. Coba. Wes, dia bukan mantul tuh. Dia mantul sih sebenarnya sih. Cuma dia kayak jadi kayak ekspres gitu. Coba kita lihat lagi, mantap nih. Pesawat. Iya. Kayak punya tipu muslihat gitu dia. Oke. Walaupun keren, tapi kayaknya bukan itu kita mau. Ya, kayaknya bukan ini yang kita mau. Coba diapain? Kurang tepat nih. Bukan salah sih, karena kan mungkin aja game kita maunya seperti itu. Jadi bukan salah sebenarnya. Iya, betul. Nah, gimana caranya kita putar ada dia balik? Ada event untuk bounce nggak? Ada event untuk bounce nggak? Event untuk bounce nggak ada. Nggak ada ya, berarti kita bisa. Ada. Jadi kita masih mikir nih. Glide tuh, Bang. Coba di glide. Sorry? Coba di glide. Oke. Kita coba glide ya. Ya, coba. Oh, bentar. Dia jalan lagi. Dia kayak Matrix gitu. Kayak UFO ya. UFO. Ya sebenarnya bisa aja sih pakai glide tuh. Oh, mantap juga sebenarnya Gif ya, pakai glide. Ini bagus juga pakai glide. Oh iya. Oke. Jadi sebenarnya gini teman-teman. Iya. Sebenarnya tadi saya sama Giftra itu mau pakai turn. Jadi kita balik 180 derajat. Tapi ternyata pakai glide juga bisa. Dan ini bagus. Dan itu bagus. Jadi coba kita dapat perbedaan. Oke, kita coba ya. Kita coba ini kita bikin move-nya 10 aja dulu. Oke. Kayaknya lebih bagus pakai glide ya, Gif. Oke, kita coba. Nah, ini kalau kita pakai move. Tuh. Dia bisa jadi kayak ngecep gitu. Coba kita ganti. Kita turn dulu baru move. Nih, tadinya saya sama Giftra tuh udah ngerancangnya seperti ini. Tuh, jadi dia mantulnya dia balik 180 derajat. Cuma gamenya kayaknya jadi kurang seru. Nggak seseru kalau pakai glide. Terima kasih. Serius teman-teman, saya nggak pernah pakai glide sebelumnya. Serius, saya udah 5 tahunan pakai Scratch dan saya nggak pernah pakai glide di Gamepong. Cuma dan ternyata itu lebih smooth gitu. Iya. Mantap. Ya mantap. Nice. Iya. Nah, coba saya mau jelasin. Thank you. Tadi ini siapa yang jawab tadi? Adit, Bang. Adit, oke. Thank you, Adit. Nah, jadi saya mau jelasin. Glide itu sebenarnya dia mirip kayak move. Tapi kalau di glide, kalau move kan dia nggak ada waktunya tuh. Misalnya kalau move ya udah dia dalam satu waktu dia langsung loncat 10 pixel. Tapi kalau glide kita bisa atur. Kita mau glide dia kemana? Misalnya kita mau glide dia ke posisinya si mouse, atau kita mau glide dia, kita tuh mau mengarahkan dia ke arah mana. Terus kita bisa bikin
detiknya. Misalnya kita mau dia bikin dalam waktu 5 detik. Jadi artinya dia akan pilih random position, dia akan pilih satu titik di mana aja di satu layar, terus dia akan menuju ke arah sana selama 5 detik. Nah, tuh, jadi dia lama kan? Karena dia butuh waktu 5 Mikir detik dulu. sebelum nanti dia mikir dulu sebelum dia Kemana kesana. ya? Jadi, iya. Jadi mungkin kita maunya nggak usah terlalu lama. Mungkin kita maunya dia 0,5 aja. Karena kalau dia terlalu lama nanti dia bingung. Oh, bisa pakai desimal ya? Bisa pakai Nggak tahu. desimal. Gitu. Jadi oke nih, Glide oke nih. Mantap. Oke, nice. Nah, terus apa lagi yang kurang, Gif? Gimana cara gamenya berakhir? Oh ya, bener juga. Sekarang kita dari tadi kita main, terus gamenya masih belum bisa selesai. Kan? Nah, untuk bisa selesai, kita mesti ngakalin. Karena Scratch nggak bener-bener bisa tahu kalau dia menyentuh bagian bawah. Jadi dia nggak tahu nih sebenarnya kalau si cheese puff ini nyentuh bagian bawah, atas, kiri, kanan tuh dia nggak benar-benar bisa tahu. Ya kan? Ada Kita ide bisa nggak? baca kita bisa baca koordinat, tapi kayaknya nggak seru. Ada ide nggak dari kalian? Gimana Ide caranya supaya Gamenya berhenti. gamenya berhenti? ya, game ini berhenti ketika si cheesy puff-nya itu menyentuh bawah kan ya? Kira-kira gimana kita ngakalin logiknya? Gimana ya? Stop all nggak mungkin. Discrete order, script point. Lalu, coba pikir dulu. Oke, boleh. Oke. Yang lain juga boleh ya, kalau misalnya mau bantuin, nggak masalah. Cuma dan kalau discrete bisa nggak, Bang? Gimana? Pakai apa? Discrete. Kalau coba lagi ulangi, Bang ya. Coba gua ulangi. Saya ulangi lagi, Bang. Enggak. Adit sambil buka Scratch juga kah? Coba kalau pakai coba pakai if else ya. Pakai if Pakai if else. else. Oke, if else-nya gimana? Lalu coba dikeluarin dulu if else. Masukin touching mouse pointer. Tunggu Bang ya. Boleh. Oke, sambil nyoba, saya sambil mau warna-warnain backdrop-nya ya, Oke, Bang. biar seru. Wah, sebuah clue. Ayo, sekarang saya udah ngasih clue nih. Saya warnain bawahnya sebagai warna saya warnain bawahnya dengan warna ungu. Kira-kira kita bisa apain ya? Coba buka sensing dong. Coba sensing. Iya. Kita bisa apain Kira-kira ya? apa yang bisa membantu? Teman-teman udah dapat clue tuh, di bawahnya ada kotak warna ungu tadi ya, Cap ya? Mana? Saya kasih pilihan deh. Sensing. Kasih pilihan deh. Coba. If touch object ungu, stop. Yes. Kata aktif. If touch object ungu. Nice. Jadi, mantap. Nice. Kita bisa bilang kayak gini nih. Jadi kita kasih if, ya kan? Kalau dia menyentuh color-nya, ini kan color-nya masih orange ya. Kalau kita klik color-nya, kita bisa ubah warnanya. Ya, nanti kita stop. Jadi kita ganti warna jadi ungu. Terus di sini kita stop all. Gitu. Coba ya. Kita biarin kalah dulu. Tuh. Stop. Gitu. Nah, cuma masalahnya sekarang gini nih. Coba. Kan sekarang dia udah kalah nih. Ya kan? Begitu saya klik mulai, dia masih kalah terus. Dia masih stop terus. Karena kan dia masih nyentuh terus.
Nah, gimana caranya kita ngakalin hal ini? Mbak, bisa nggak? Step Yes. step kita main, CC-nya kita taruh di atas. Gimana caranya kita pindahin setiap kali kita main, ini kita selalu pindahin ke atas. Jadi tarik gitu terus aja pakai mouse. Capek sih. Aduh, kok nggak muncul lagi? Ayo, kita mau pakai apa? Ayo, tebak. Kita bisa pakai ini, bisa pakai ini, bisa pakai ini, atau bisa pakai ini. Coba, ada yang bisa nebak di chat? Kita mau pakai yang mana? Setiap kali kita main, Pilihan GoTo ini ada apa aja? Tiap kali main gimana Bang tadi Bang? nih, jadi kalau tadi kan dia kalau kalah kan dia nyentuh bawah nih. Ya kan, dia kan kalau kalah nyentuh bawah. Ya kan? Nah, sekarang gimana kalau misalnya setiap kali kita klik bendera hijaunya, posisinya kembali lagi ke atas. Posisi si objeknya ini, si cheese puff-nya, dia bisa kembali ke atas. Kira-kira kita pakai yang mana? Nih, saya udah kasih 4 pilihan. 1. Go to XY itu mungkin nggak Bang? Coba Bang. Coba ya, kita masukin. Nah, kita taruh mana nih? Kita taruh mana? Di bawah stop all Bang nggak salah. Di bawah stop. Di bawah stop all. Nggak bisa nih bawah stop. Karena lihat, setelah stop all, dia nggak bisa disambung. Iya. Taruh di mana? Ya, touching color. Tidak hidup spektor. Bisa Coba. jadi. Tidak. Ya, setelah kita klik tombol bendera hijau, kita mau dia ganti posisinya. Berarti kita taruh mana nih, go to XY-nya? Di bawah touching color coba Bang. Di bawah touching color. Di sini. Kita coba aja. Kita coba. Kita bikin dia kalah. Dia hilang langsung. Betul. Oke. Ini bagus, tapi yang kita mau agak kurang pas nih. Yang kita mau adalah ketika dia gamenya mulai, baru dia kembali. Coba gimana caranya? Ketika dia mulai berarti ditandai dengan kita pencet bendera hijau. Berarti kita pasang GoTo-nya setelah yang hijaunya ditekan. Di sini apa di sini, Gif? Kayaknya di pertama deh. Pertama ya, kita coba ya. Iya. Oke. Kita coba. Kita misalnya ganti posisinya. Sekarang kita taruh bawah. Dia kembali lagi. Balik lagi. Gitu ya, teman-teman. Jadi, kita coba bahas dulu deh apa yang udah kita bikin. Di sini, sekarang. Kita coba bahas dari yang glass water dulu. Gitu. Kalau di glass water, kita punya sekarang ketika bendera hijaunya diklik, kita mau dia ngikutin si mouse X. Ya kan? Makanya ketika bendera hijaunya diklik, dia akan ngikutin si posisi mouse. Tapi dia ngikutinnya kiri kanan doang, karena kita maunya dia ngikutin posisi sumbu X. Nah, sedangkan kalau di cheese puff, si ball-nya, pertama kali kita klik, kita akan tempatkan dia di posisi X-nya minus 14. Kenapa harus minus 14? Sebenarnya tergantung sih. Kita mau bikin di mana aja. Kita bisa bikin dia misalnya 0,0. Berarti di tengah. Itu bisa aja. Tuh. Itu bisa aja. Tuh. Jadi dia kembali lagi ke semua. Ya kan? Terus kita akan ubah dia derajatnya jadi 15 derajat. Kita akan rotate dia ke kanan 15 derajat. Terus kita akan lakukan pengecekan. Setiap sampai selamanya kita akan kendalikan dia move 10 steps. Jadi kita akan majukan dia 10 langkah. Yang ini 10 langkah. Terus kalau dia sudah mentok di sisi-sisi, kita akan pantulkan dia. Ya kan? Terus kalau dia nyentuh si water, si gelas, dia akan glide ke random position, jadi dia bisa mantul ke kemanapun sebenarnya selama 0,5 detik, terus nanti dia mulai lagi si move-nya. Terus kita ngelakuin cek lagi. Kalau dia menyentuh warna ungu, berarti dia kalah. Terus kita bikin stop all.
Gitu. Jadi akhirnya dengan hal ini kita bisa bikin game. Ya, tuing. Bisa gitu ya. Richard, itu bisa nggak sih yang warna ungunya kita set transparansinya jadi 0? Nggak bisa GIF karena kan dia Nggak bisa ya? iya, karena kan dia di sini kan touching-nya touching color bukan touching object. Oke. Kalau dia dibikin warna lain, dia bakal kayak ngerasa itu warna ungu yang kita set di Yes, awal ya? betul. Oh, oke. Setuju. Gitu. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman. Jadi ternyata dalam waktu 1 jam kita bisa bikin game yang kita bisa mainin bareng-bareng di sini, walaupun kalah terus. Cuma paling nggak kita udah bikin lah. Paling nggak usahanya bagus lah. Iya, dan saya baru belajar mengenai glide sekarang. Seru sih. Gitu. Nah, coba mungkin Giftra bisa sums up sambil saya kasih bocoran untuk project minggu depan, Gif. Buat project minggu depan, berarti kita bakal ada kayak PR gitu atau kayak gimana tuh, Richard? Nggak, mau nunjukinnya video sensing. Oh, mau bikin video sensing. Yes, coba bisa di sums up, Gif. Kita hari ini ngapain? Coba tampil di share yang tadi, Chat. Layar yang tadi. Bentar. Bisa nggak? Sambil. Oke, hari ini kita tadi udah diskusi-diskusi dari tentang kayak IT itu ngapain, terus kayak dari hari ini kita belajar sedikit basic programming. Kita belajar kayak dari event ketika dia klik bendera hijau, terus kita event ketika keyboard kanan kiri bekerja, kita bisa tahu juga gimana cara kayak ketika pencet spasi dia bakal melakukan sesuatu. Nah, kayak hal-hal ini sebenarnya kayak tiap hari saya temuin juga, mungkin dengan cara yang berbeda. Kayak mungkin kalau di kantor saya menemukan bahwa kebutuhan klien itu membutuhkan ketika user input angka, berarti inputannya harus angka aja. Nggak boleh huruf. Misalkan kayak input nomor HP, berarti yang boleh dimasukkan yang depannya 08 misalkan gitu, atau plus 2 karena kita Indonesia. Yang seperti itu. Nah, itu tuh semua yang ada di Scratch ini bisa banget diterapin di semua pemrograman yang teman-teman bakal kayak pakai nanti ke depannya. Terlepas nanti teman-teman pengen jadi mobile apps developer atau teman-teman pengen kayak bikin web aplikasi desktop, itu tuh semuanya basicnya dari sini-sini juga. Teman-teman bisa tahu dari event-event apa sih yang kita gunakan dari ketika misalkan ketika aplikasi jalan, maka aplikasi harus ambil data dari internet. Seperti itu. Jadi ada kontrol, ada eksekusinya. Kayak kita pengen ada logiknya juga kayak if else condition. Terus ada teman-teman belajar di sini ada kayak forever loop, ada kayak forever until, segala macam, repeat until. Nah, semuanya itu kepake banget untuk pemrograman di apapun yang teman-teman bakal pengen coba sih. Setuju. Bentar ya, saya mau hide dulu screen-nya. Saya mau kasih bocoran nih, minggu depan kita akan ngapain. Minggu depan kita akan bikin project yang kayak gini. Bentar. Jadi minggu depan kita masih akan pakai Scratch, kita akan masih seru-seruan. Oke, nah seperti yang dilihat di layar, ini kan kayak coba biasa aja ya. Jadi saya punya video di sini satu, hai. Terus cuma yang unik adalah lihat kalau kucingnya saya pegang. Kok dia nggak mau jalan? Sebentar, dia kayaknya masih ngebug. Oke, tunggu sebentar. Dia masih ngebug. Oke. Sesuatu yang baru yang menarik nih. Kayak si objek yang ada di Scratch itu dia bisa kayak ngelihat gerakan tangan kita. Oke, harusnya sekarang udah benar. Oke, semoga sekarang benar. Bentar. Nah, minggu depan kita mau bikin project kayak gini. Jadi kalau kita gerakin di kucingnya, oh, I see, dia nggak mau ngebaca di sini. Oke, bentar. Saya umpetin dulu kalau gitu code-nya.
Nah, jadi minggu depan kita akan bikin supaya kalau misalnya kita gerakin si kucingnya, kok dia nggak mau ya, Gif? Nah, itu dia satu. Ah, ini dia. Lihat. Kalau kita gerakin, kalau kita geli-geli si kucingnya, dia bakal geli-geli tuh. Tuh. Jadi minggu depan kita akan pakai video untuk ngaktifin fitur-fitur di Scratch. Oke? Gitu. Kalau boleh tahu teman-teman yang lagi ikutan sesi ini pada connect ke pakai laptop atau pakai apa ya? Untuk yang aplikasi, Bang. Scratch. Bukan dari laptop atau dari PC? Oh ya, kalau Scratch-nya dari PC. Oh, berarti oke, pakai PC ya. Okay. Kalau teman-teman sekarang connect ke Zoom meeting ini pakai apa yang lain? Kalau Zoom pakai ini apa tuh? Pakai HP. Pakai HP. Pakai HP. Oke, nggak masalah. Sambil record yang di layar HP, sambil ini juga main yang di apa tuh menggunakan Scratch-nya di PC. Berarti multitasking banget ya. Jadi teman-teman habis ini bisa sambil nyoba-nyobain juga. Dan kalau memang nanti minggu depan ada kesempatan buat ketan lagi, boleh sambil dicoba disiapin kalau emang teman-teman ada kayak PC sendiri buat akses Scratch-nya. Setuju. Belajar bareng. Oke. Nah, jadi sambil ini ada polling sederhana yang kami bisa minta teman-teman buat isi. Jadi gini teman-teman, hari ini kan kita belajar basic programming pakai Scratch, ya kan? Terus kita belajar gimana caranya bikin game, walaupun mungkin gamenya sangat sederhana, tapi kalau emang ternyata game ini adalah game pertama yang teman-teman bikin, itu tuh akan jadi pengalaman berharga karena di saya dan Giftra yang udah mungkin coding 5 tahun lebih, kami masih belajar banyak dari Scratch, kami masih belajar banyak dari kalian, bahkan kayak tadi kami ngomongin soal glide dan segala macam itu, kami baru pakai itu. Jadi di dunia IT itu nggak akan semenyeramkan itu. Dunia IT itu diverse, maksudnya kalian bisa join dunia IT, dan sekarang kalian kalau pakai IT itu kalian bisa ngerjain banyak hal. Kalian bisa bikin game kalian sendiri, bisa bikin aplikasi kalian sendiri, dan sekarang semua yang kalian lihat kayaknya industri-industri sekarang tuh semuanya pasti akan ada IT-nya. Jadi jangan nyerah untuk apa yang bisa kalian buat. Bahkan di kayak tadi, kami yang udah tahunan coding, kami masih bisa belajar dari hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang dirasa sangat sederhana. Tapi jangan dilihat dari segi tampilan doang, tapi dilihat dari segi apa yang bisa kita pelajarin. Karena logika yang kalian pakai di Scratch dengan logika apa yang kalian pakai nanti ketika kalian develop sebuah aplikasi atau sebuah proyek yang ratusan juta, miliaran, itu logikanya sama gitu. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng. Minggu depan kita akan bikin proyek yang lebih seru lagi. Pasti bentuknya game juga. Nanti kita akan pakai sesuatu yang lebih interaktif. Jadi be ready for next week. Mungkin dari saya itu, Gif. Ada yang mau tambahin? Cukup. Sampai berjumpa minggu depan kalau dari saya. Oke, mungkin dari kalian ada yang mau nanya atau ada yang mau tambahin? Atau ada kayak masukan, pengen kayak apa nanti minggu depan, harapan-harapannya? Oke, kalau misalnya nggak ada, berarti sampai ketemu di pertemuan kita minggu depan. Thank you banget yang udah datang hari ini, yang udah seru-seruan bareng. Oke, dadah. Sama-sama. Terima kasih, kami tutup ya. Iya, Bang. Terima kasih semuanya. Oke.